Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, saya Fitriani dengan sambung 1F121 program studi oceanografi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang renang, dan yang pertama saya akan menjelaskan gaya-gaya renang. Dan yang pertama itu ada gaya renang bebas. Nah, jadi gaya renang bebas ini posisi dadanya itu menghadap ke permukaan air, kemudian tangannya itu mengayuh jauh ke depan seperti yang ada di video, dan untuk kakinya itu dia mencambuk ke atas dan ke bawah, naik turun. Nah, terus kalau untuk posisi kepalanya itu menghadap kanan kiri agar bisa mengatur pernafasan. Jadi saat wajah itu keluar dari air, kita bisa menghirup udara atau menghirup oksigen. Lalu saat kita masuk lagi di dalam air, justru kita akan menahan, dan itu memang kita harus lakukan secara teratur dan benar, karena kalau tidak akan terjadi kemasukan air dan lain sebagainya. Nah, terus itu untuk gaya dada itu posisi dadanya itu menghadap ke permukaan air juga, tapi bedanya untuk posisi badan dan kaki itu tetap dalam air, dan untuk posisi kakinya itu menggunakan gaya katak gitu. Jadi pada saat gaya dada ini juga untuk kepalanya itu saat mengeluarkan kepala di permukaan air, kita juga bisa menghirup oksigen. Lalu pada saat masuk ke kita menahannya, dan itu tuh dilakukan seperti yang ada di video ini. Next ada water trap. Nah, water trap ini water trap vertikal. Jadi itu water trap mengapung dalam air gitu. Untuk gerakan kakinya tuh bisa menggunakan gaya katak dan juga. Baik, di sini saya akan menjelaskan gerakan duck dive. Jadi gerakan duck dive ini awal mulanya itu kita ke bawah itu untuk menentukan arah gerakan duck dive. Nah, terus itu kita tekuk pinggul 90 derajat dengan menjaga kaki tetap lurus gitu. Ini akan membuat tubuh tetap lurus, bagian atas tetap sejajar dengan lengan. Angkat kedua kaki secara bersamaan, secara sejajar. Itu seperti yang di video berikut. Kemudian ada yang namanya apnea. Apnea ini awalnya kita lakukan dulu break up, usahakan relax, terus kita meluncur dengan mendorong tembok menggunakan kaki, lalu dengan gerakan katak. Jadi pas kita menyelam itu kita menggunakan gaya katak untuk bagian kaki dan tangan itu lurus ke depan gitu. Tangan juga bisa diayuhkan ke pinggang seperti yang ada di video. Terus itu selanjutnya kita beralih ke alat-alat renang. Di sini ada yang namanya snorkeling. Snorkeling ini untuk membantu pernapasan menggunakan mulut, jadi tidak menggunakan hidungnya. Dan ini tuh cara pembersihannya ketika air masuk ke dalam snorkeling, kita bisa meniupnya hingga airnya keluar gitu. Nah, selanjutnya ada masker. Masker ini untuk melindungi mata, sekaligus kita bisa melihat pemandangan di dalam. Lalu untuk cleaning masker, pembersihan masker ini kita bisa mengeluarkan airnya dengan cara kita membuka secara perlahan dari bawah sambil tepukan sedikit kepalanya dalam air. Itu untuk pembersihan masker. Bisa lihat video berikut. Kemudian ada yang namanya fins. Jadi fins ini ada dua. Fins ini membantu kita untuk menyelam gitu, untuk melakukan penyelaman. Fins ini ada dua, yaitu open heels fins. Ini yang tumitnya terbuka. Terus ada juga yang full forward fins. Ini yang bagian tumitnya itu tertutup kayak gitu. Jadi fins ini digunakan agar kaki itu bisa mendayuh atau mencambuk lebih kuat gitu. Itu saja yang bisa saya berikan, yang bisa saya paparkan, yang bisa saya jelaskan, karena saya juga masih belajar.
Dan terima kasih juga untuk kakak-kakak Asdos dan kakak-kakak PJ yang telah membimbing dan mengajarkan kami di saat kami praktikum. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum